Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Audra Rahmi Anum, anggota kelompok Airlines, dan rekan saya, Muhammad Isani Dodo, Reza Ramadhani Herlambang, dan Daren Diwa Julians. Kami kelompok Airlines dari kelas D akan menjelaskan progres eh, expo kami, yang mana bertemakan sistem jasa sewa kendaraan ramah lingkungan. Ini merupakan main dari eh, aplikasi web kami, di mana ketika main ini di-run, akan muncul halaman login. Nah, di halaman login ini terdapat username dan password yang akan diinputkan oleh user. Nah, ini terjadi ketika username dan password user ini belum terregistrasi di halaman web kami. Nah, untuk mengantisipasinya, maka user harus registrasi terlebih dahulu. Yang pertama, user menginputkan first name-nya, kemudian last name, kemudian username-nya, dan password-nya. Misal password-nya adalah FPA. Kemudian di sini terdapat button role. User ini login sebagai penyewa atau pemilik mobil. Misal, user login sebagai pemilik mobil. Kemudian register. Nah, user akan diarahkan ke halaman login si pemilik mobil. Kita isikan dan passwordnya tadi FPA. Kemudian user masuk. Nah, di sini pemilik mobil bisa menginputkan nama mobilnya, kemudian jenis kendaraan, plat kendaraan, dan harga sewa. Misalkan nama usernya adalah Reza, jenis kendaraannya Toyota Oke, plat kendaraannya AB5D. Kemudian harga sewanya misal 500.000. Kemudian tambah. Ini akan otomatis ditambahkan pada tabel berikut ini. Nah, kemudian ketika user ingin mengedit data, seperti ini, user bisa ubah data nama pemilik menjadi, nah, seperti ini. Oke, kemudian ketika user misalkan ingin menghapus data tersebut, maka user pilih ini, dan hapus. Kemudian, untuk keluar dari halaman ini, user bisa klik tombol logout yang ada di sebelah kanan ini. Nah, kemudian ketika user login sebagai penyewa, maka akan diarahkan ke halaman login penyewa, di mana user menginputkan username yang telah diisi user pada halaman registrasi tadi, yaitu, dan passwordnya adalah FPA. Kemudian masuk. Setelah user diarahkan ke halaman home ini, nah untuk bagian ini selengkapnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Isani Dodo. Baik, pada bagian home akan saya jelaskan secara sederhana mulai dari bagian atas sampai ke bawah. Di bagian atas kita terdapat logo di sebelah kiri atas yang fungsinya ialah sebagai simbol dan juga tombol home yang akan dijelaskan detailnya nanti. Kemudian di sebelah kanannya ada search bar dan yang paling kanan ada tombol logout. Lalu pada bagian home ini terdapat promo yang bisa digunakan oleh user. Fitur promo ini selebihnya akan dijelaskan kepada rekan saya, Daren. Pada fitur promo ini, kita ada beberapa opsi. Sebagai contoh, kita akan coba klik salah satu promo yang ada pada halaman tersebut. Di sini ada beberapa syarat dan ketentuan harus dipenuhi untuk menggunakan promo tersebut. Jika sekiranya sudah terpenuhi, kita bisa langsung klik pada bagian pakai dan promo siap digunakan. Untuk controller pada promo, kita menggunakan pada bagian control pada promo kita menggunakan initialize yang dimana ketika user mengklik pada gambar bagian promo itu akan langsung diajukan pada halaman syarat dan ketentuan melalui switch to promotion. Kemudian terdapat fitur kategori layanan sewa kendaraan ramah lingkungan yang terdiri dari mobil dan motor. Selanjutnya, fitur mobil akan dijelaskan oleh rekan saya, Riza. Oke, jadi saya di sini akan menjelaskan tentang satu fitur yaitu fitur kategori kendaraan mobil.
bisa dilihat di sini ada beberapa hal yang bisa kita jelaskan, yaitu yang pertama terdapat eh, gambar mobil. Eh, itu kita bisa melihat mobil dan jenis tipe mobil, lalu dan mobil ya kita bisa kita lihat seperti kayak contohnya ini mobil Lectric BX67 yang tengah, itu terdapat 2 seat, lalu tipe tipenya manual menggunakan listrik, dan di situ kita juga bisa melihat ada beberapa orang yang menyukai mobil tersebut. Lalu di situ pun terdapat harganya, yaitu sekitar kayak contohnya ini 600.000 untuk 1 hari. Nah, lalu selanjutnya setelah kita klik, di sini kita bisa melihat lagi lebih detail gambar mobilnya mulai dari depan, belakang, interior, hingga sampai speknya juga. Lalu di situ terdapat spek deskripsinya juga seperti kayak dipersenjatai dengan baterai 6,1 kWh dan sebagainya. Lalu pada bawahnya kita bisa ngebooking, terdapat 2 tombol pada kanan bawah itu terdapat 2 button, yaitu yang satu terdapat button booking dan yang satunya button kembali atau back. Ya, mari kita lihat dulu. Nah, pada fitur booking ini kita bisa melakukan pembayaran, yaitu di situ terdapat ada pilihan seperti kayak masa sewanya, seperti mau berapa hari Anda menyewa mobil tersebut. Ya, lalu selanjutnya promo, di sini kita bisa menggunakan promo mau apapun promo itu. Lalu ada metode pembayaran, bisa menggunakan cash, mobile banking, atau kredit. Lalu, lalu selanjutnya nanti kita bisa melihat totalnya tersebut. Dan lalu di bawahnya lagi terdapat opsi, bisa menggunakan driver dan bisa juga menggunakan tanpa driver, tergantung dari orang-orang yang menyewanya tersebut. Lalu setelah itu kita bisa melakukan pembayaran tersebut. Pada fitur motor ini terdapat beberapa pilihan motor yang dapat user sewa. Sebagai contoh, di halaman ini kita ada beberapa pilihan motor. Yang tengah adalah motor True Electric IT20. Di bawah namanya terdapat deskripsi, kemudian harga, dan 2 tombol booking atau back, sama seperti di bagian fitur mobil tadi. Kemudian pada halaman utama di bagian paling bawah terdapat beberapa keunggulan dari aplikasi desktop kami. Di antaranya adalah rental waktu yang fleksibel, kemudian menjamin kenyamanan dengan sepenuh hati, dan yang terakhir teruji aman dan terpercaya oleh ahlinya. Nah, kemudian untuk controllernya, buat halaman login itu ada beberapa atribut-atribut seperti image view, text view, password view, dan segala macamnya. Kemudian ada hyperlink untuk mengarahkan user ke halaman register. Nah, kemudian di sini ini ada user list dari XML-nya untuk menyimpan data user pada saat login maupun registrasi ke uh, file XML. Nah, kemudian di sini ada handle login button, ada handle masuk sebagai pemilik, kemudian ada redirect to homepage ketika user berhasil login atau register. Kemudian ada show alert untuk memanggil show alert memanggil informasi untuk menambahkan seperti tab kecil yang muncul tadi itu ketika login sukses, welcome to username-nya. Kemudian ada nah data-data user ketika login dan register itu akan tersimpan pada user data.xml. Nah, untuk menyimpan data tersebut kita perlu mengimpor Extreme ini ke dalam file lib, folder lib. Kemudian kita lihat siapa-siapa saja yang sudah login di web tadi, kontrol. Nah, sudah banyak ada yang login sebagai Aulira, kemudian passwordnya A, role-nya penyewa. Nah, kemudian untuk pemilik mobil, data kendaraan tabelnya itu tersimpan pada kendaraan data.xml. Nah, di sini kita bisa lihat data-data apa saja yang sudah ditambahkan pemilik mobil. Nah, seperti ini.
Kemudian sebagai model ini ada namanya model user, itu terdapat atribut first name, username, last name, email, password, dan role. Dan ini kemudian setter dan getternya. Kemudian untuk model kendaraan terdapat atribut pemilik kendaraan, jenis, plat nomor, dan harga sewanya beserta setter dan getternya. Kemudian untuk pemesanan terdapat pemesanan controller. Di sini terdapat public abstract class pemesanan controller. Ini merupakan atribut-atributnya. Nah, ketika masuk ke pemesanan mobil 1, nah itu akan di-extend dari pemesanan controller tersebut. Jadi dia hanya mengikuti pemesanan controller ini. Dia cukup menambahkan alphabet for the text string get home, get back, dan get booking. Begitu juga dengan mobil 2, mobil 3. Nah, teman-teman semua, sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.